Pemirsa, nasib pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah akan diputuskan pekan ini. Kubu Febri meminta masyarakat untuk tidak khawatir bila hakim mengabulkan pra-peradilan tersangka kasus tindak pidana pencucian uang itu. Sidang pra-peradilan perkara nomor 134 dan 135 yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sampai di babak akhir. Pada 27 Agustus lusa, Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki akan membacakan putusan apakah permohonan pra-peradilan Febri diterima atau tidak. Dari awal sidang pra-peradilan digelar, kubu Febri menilai banyak aspek formil yang dilanggar Kejaksaan Agung dalam menetapkan Febri Adriansyah menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Tidak ada bukti dari pihak termohon yang menunjukkan prosedur yang kita ajukan, yang kita permasalahkan, itu counterklaimnya bahwa itu tidak bermasalah. Tidak ada, semua dokumennya sama. Yang kami tunjukkan dari malam itu kami perlihatkan apa sih diktumnya, kemudian pejabatnya, kemudian status duplikasi. Di sini penetapan tersangka dari kepolisian, sini penetapan tersangka dari kejaksaan. Apa main gampang coret begitu saja? Ya, substansinya juga tidak terlihat di antara tim itu, di antara Kortes dan kejaksaan mana yang benar. Namun, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Yunus Hussein mementahkan klaim kubu Febri. Yunus menegaskan, dalam kasus TPPU yang paling penting ialah memastikan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil perbuatan pidana dan bukan tindak pidana asal itu sendiri. Tapi kalau tidak ada bukti yang cukup ini tidak pidana asal, bisa juga dibawakan TPPU secara standalone, secara mandiri, nanti tetap dibuktikan di pengadilan. Pada waktu pemeriksaan di pengadilan, terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja aset yang bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuka oleh jaksa penuntut umum. Jadi untuk menyidik menuntut memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu, apalagi sampai dengan ini kerah ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjadi tersangka setelah Kortas Tipikor Polri menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg di beberapa lokasi. Setelah kasus dialihkan ke Kejaksaan Agung, penyidik Korps Adiaksa menduga Febri melakukan tindakan trading in influence atau memperdagangkan pengaruh demi mendapat uang hingga emas atau benda yang memiliki nilai ekonomis. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, jelang putusan pra-peradilan, kubu Febri Adriansyah menyoal tentang modus trading in influence atau memperdagangkan pengaruh yang diduga dilakukan oleh Febri saat masih menjabat sebagai Jampitsus. Kubu Febri menyangkal modus itu bisa menjadi dasar untuk menjerat Febri menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Apakah itu bisa menjadi celah Febri lolos dari pra-peradilan? Untuk membahasnya sudah bersama kami kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya, dan koordinator Maki, Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Firman dan Mas Boy. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Eva di studio, saya awali dari Bang Firman. Bang Firman, Kejagung sudah menjelaskan bahwa trading in influence atau memperdagangkan pengaruh bukanlah pasal pidana yang disangkakan kepada Febri, melainkan hanyalah modus dari dugaan Febri melakukan TPPU. Kenapa Anda mempersoalkan itu, Bang Firman? Tolong di-unmute, Bang Firman. Saya akan bergeser ke Mas Boyamin. Mas Boyamin. Ya, Eva. Oke, Mas Boyamin, ketika Kejaksaan Agung mengurai modus atau cara Febri diduga mencuci uang, salah satunya dengan trading in influence tadi yang sebetulnya saya ingin tanyakan dulu ke Bang Firman. Oke, Bang Firman silakan. Ya, baik, saya perlu jelaskan. Ya, izin Mbak Yamin. Jadi ada dokumen resmi dari pemerintah ya yang disampaikan oleh Bappenas. Di sana ya kami sampaikan dokumen itu dan itu diakui oleh para pihak. Memang trading influence oleh pemerintah sendiri belum dinyatakan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Termasuk illicit enrichment. Sebenarnya Mbak Eva ada beberapa dokumen kaitan dengan undue advantage dan sebagainya. Itu sebenarnya prinsip-prinsip universal yang harus dirunut dalam bentuk undang-undang ketika kita menandatangani UNCIC itu. Nah itu pertama,
itu dokumen itu tidak bisa dibantah oleh baik ahli yang hadir, oleh pemohon maupun ahli dari termohon. Semuanya mengakui bahwa trading in influence belum. Apalagi ketika kita tunjukkan dokumen resminya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, Pak Yunus Hussein, ya, beliau itu sebenarnya adalah ahli yang dimunculkan dalam putusan MK itu sendiri. Bahkan keterangan ahli beliau itu sendiri yang jelas menunjukkan bahwa pasal 74 penjelasan pasal 5 itu masih eksis. Nah, beliau lupa, makanya kita tunjukkan putusan Mahkamah Konstitusinya. Ya akhirnya kemudian termasuk 2 ahli, terutama ahli administrasi negara, kaitan dengan peraturan Jaksa Agung, karena mereka bekerja itu secara teknis, organisatoris terikat oleh Perja. Jadi ada struktur Jampitsus secara fungsional juga ke bawah. Nah, di dalam salah satu ya pasal yang obligatif, imperatif, penetapan tersangka itu harus tanda tangan oleh Direktur Penyidikan, kecuali Direktur Penyidikan berhalangan hadir, ya, atau ada halangan tetap. Tapi kondisi itu tidak ada. Bahkan diakui oleh salah satu saksi yang muncul di persidangan, Pak Eva Wondo, namanya Pak Dr. Jasman Panjaitan. Beliau adalah mantan Sesjan Was, ya, PLT Jamwas Kejaksaan Agung. Jabatannya sangat tinggi yang punya fungsi pengawasan. Beliau mengatakan, ya, terhadap dokumen-dokumen ini beliau malah bingung. Termasuk misalnya, kok penetapan tersangka tanggal 24, ya, expose 24 juga, kemudian penahanan 24 juga. Loh, ini apa? Kata beliau, saya tidak pernah seperti ini. Dan menurut beliau ini tidak logis. Itu satu. Yang kedua, ya, yang ketiga, 3 ahli yang lain, misalnya, ya, Pak Mahrus Alim, ya, dari UI Jogja, dan kemudian Prof. Nur dari UNER, mengatakan memang prinsipnya harus dari asal dulu. Yang dibuktikan tidak logis kalau kemudian hanya ada setumpuk harta, uang, emas, ya, valuta asing, ya, kemudian ini dianggap delik hasil tindak pidana. Pertanyaan kemudian sampai hari ini, ya, Mbak, persidangan kemarin itu malam sampai malam hari tidak ada, ya, dokumen-dokumen pembuktian yang bisa menunjukkan ini dari mana delik asalnya, ya, kemudian ini hasil tindak pidana apa, tidak ada. Nah, kemudian juga yang keempat, ya, kaitan dengan duplikasi, ya, ini baik termohon dari pihak kepolisian Polda Metro maupun kejaksaan sama-sama tidak menjawab. Kenapa kok harus mengeluarkan duplikasi penetapan tersangka itu? Bahkan kami uji, salah satunya juga ada yang hadir juga menjadi penyidik di dalam kasus itu, hadir dalam persidangan, tapi mereka tidak bisa memberikan clarify. Baik, Bang Firman, saya ingin fokus terkait dengan modus yang Anda keberatan ketika Kejagung mengurai modus atau cara Febri juga mencuci uang, salah satunya dengan trading influence tadi. Saya ingin Mas Boy komentari apakah ini mengonfirmasi bahwa Kejaksaan Agung sudah mengantongi banyak bukti. Mas Boy. Saya yakin kalau itu sudah banyak bukti yang pada posisi berikutnya apakah akan ditampilkan di persidangan pra-peradilan atau nanti menunggu di persidangan pokok perkara. Itu terserah Kejaksaan Agung sendiri. Tapi yang jelas sudah ada penetapan tersangka selain Pak Febri, yaitu Norman Herin dan Don Rito, yang dimana itu diduga melakukan pencucian uang dari tindak pidana korupsi. Nah, korupsi itu apa? Macam-macam, mulai suap, gratifikasi, pemerasan, atau bahkan juga pasal 2, pasal 3 perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, gitu kan. Nah, bahkan bahwa rumusan-rumusannya ini menjadi perdebatan, ya silahkan aja. Kalau saya sih yakin aja. Karena apa? Yang jadi pokok utama itu adalah uang hampir 500 miliar dan emas 74 kg yang ditemukan di Sentul. Itu tadinya awalnya tidak diakui, tapi belakangan malah di pra-peradilan yang melawan kepolisian itu malah diminta untuk dikembalikan kepada yang sesuai siapa gitu di dalam permohonan itu lah. Sesuai itu kan di rumah itu, dan kemudian diakui itu rumah keluarga Febri Adriansyah. Itu yang di pra-peradilan melawan kepolisian. Nah, pra-peradilan yang melawan Kejaksaan Agung
juga dikatakan beberapa hal di sana gitu. Dan yang saya cermati adalah pra peradilan yang lawan Kejaksaan Agung itu bahkan menguji tentang tidak sahnya penyelidikan. Menurut saya itu malah keluar dari objek pra peradilan, karena saya pernah mengajukan gugatan pra peradilan tentang sah tidak sahnya penghentian penyelidikan, tapi oleh Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dinyatakan itu bukan objek pra peradilan. Nah, ketika ini pra peradilan yang diajukan petitumnya itu menyangkut tentang penahanan, penetapan tersangka, terus tentang penyelidikan, itu kalau saya mencermati ya itu nanti akan dinyatakan obskur, kabur oleh hakim, mestinya kan gitu, karena itu banyak dicampur-campur jadinya gitu. Dan saya kalau toh ini nanti dikabulkan misalnya, ya saya tetap gembira. Karena apa? Pra peradilan yang diajukan terhadap kepolisian itu mengkonfirmasi bahwa uang 500-an miliar dan emas 74 kilo itu diakui, tanda kutipnya begitu, oleh Pak Febri Adriansyah melalui lawyer-lawyernya gitu. Dan itu saya gembira aja. Terus kemudian di Kejaksaan Agung, lawan Kejaksaan Agung itu kan seperti Pak Firman mengatakan itu harus direktur penyidikan gitu. Itu ada peraturan Jaksa Agung nomor saya ingat itu tahun 2009, itu saya cek nanti. Di sana banyak yang mengatur ini itu, tapi dilanggar juga tidak ada masalah, tentang misalnya jangka waktu begitu. Jadi saya hafal kalau peraturan Jaksa Agung tentang administrasi pidana khusus. Jadi kalau yang berhak menetapkan tersangka siapa? Ya penyidik gitu lah. Penyidik siapa aja begitu. Di situ banyak penyidik, mulai yang paling bawah itu Kasubdit, bawahnya Kasubdit juga ada penyidik, Jampitsus juga penyidik, Jaksa Agung juga penyidik tertinggi. Jadi kalau toh itu mengatakan apa ada sanksinya Pak Firman, misalnya gitu kan, dikatakan di situ di aturan Jaksa Agung yang menandatangani penetapan tersangka adalah direktur penyidikan. Kalau bukan direktur penyidikan kemudian dinyatakan tidak sah, kan ini administrasi aja. Dan saya sering di Pengadilan Jakarta Selatan administrasi ini kemudian bahkan istilahnya peraturan Mahkamah Agung aja menjadi tidak pedoman karena itu bukan undang-undang kan gitu. Jadi ya silahkan aja loh, dikuliti banyak hal juga bisa aja gitu. Dan saya pun juga bisa mengkonternya juga ini kalau dari korban. Saya jawab ya. Ya, sebentar kita harus jeda dulu Bang Firman, tetapi saya ingin gali juga Mas Boy, dalam bayangan Anda trading influence yang dilakukan Febri itu seperti apa? Nanti dijawab usai jeda, dan Bang Firman juga boleh menanggapi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dan masih bergabung Mas Boy serta Bang Firman. Saya ingin lanjutkan kembali Mas Boy. Dalam bayangan Anda trading in influence yang diduga dilakukan oleh Febri saat masih menjabat sebagai Jampitsus itu seperti apa? Itu kan pemaknaan yang sebenarnya bisa diartikan sangat luas, penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum gitu loh. Jadi bahasa sederhananya bisa juga suap, bisa gratifikasi, bisa dimasukkan kan absorpsi. Ketua tim 9 sudah menyatakan apa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian diabsorpsi ke dalam sprindik yang terbaru. Ya itu sudah benar menurut versi saya loh ya. Dan itu penyalahgunaan wewenang ataupun sampai gratifikasi ataupun pemerasan yang dirumuskan dari Tan-Kian itu kan sudah dirumuskan semua gitu loh. Jadi ya kalau bahasanya sederhana begini, uang dan emas itu milik siapa? Terus kemudian kalau dihitung dari gaji, gajinya berapa? Kalau dalam konteks yang lebih tinggi tadi influencer itu tadi, tidak mungkin orang ngasih uang kepada jaringannya kalau tidak ada tujuannya gitu loh. Kenapa tidak ngasih ke Boyamin? Karena Boyamin tidak punya kewenangan. Kenapa tidak ngasih kepada Pak Firman Wijaya? Ya karena hanya advokat gitu loh, tidak punya kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka atau tidak gitu. Misalnya ini calon tersangka 10 orang, tapi yang ditetapkan tersangka 4 orang. Yang 6 ini kan bisa digerilya oleh kaki tangan gitu kan. Ya gitu loh yang atau orang yang sudah ketakutan sendiri, wah jangan-jangan nanti saya jadi tersangka atau jadi saksi yang terseret-seret, mencari cara gitu. Saya aja yang partikelir begini aja dicari cara banyak orang untuk mendekati saya untuk sekedar tutup mulut kok gitu loh, apalagi yang punya kewenangan. Jadi memang ya ini perdagangan pengaruh gitu loh Mbak Eva. Perdagangan pengaruh yang diduga itu adalah modus Febri. Kenapa Anda persoalkan itu
Pak Firman, Bang Firman? Ya, pertama saya mengkelirkan dulu ya. Tadi yang disampaikan Pak Boyamin, itu enggak ada permintaan emas kembali sama uang, enggak ada. Mas Boyamin di mana Pak Firman? Enggak ada di dalam saya baca itu di pra-peradilannya. Iya, enggak ada lah. Nah, Ya, itu satu. saya baca ya. Kemudian kedua, Saya kaitan baca dengan dulu. trading in influence, ya. Itu ya di dalam UNCIC artikel 18 itu masih disebutkan belum menjadi hukum positif Indonesia, termasuk illicit enrichment. Lah gimana mau ngatur modusnya, pasalnya. Jadi ini ada di dalam sprindik loh Mas, ada dalam sprindik ya menyebutkan pasalnya, makanya di dalam surat penetapan tersangka dia bingung. Yang pertama objeknya menyangkut kasus A, di bawahnya menyangkut kasus B. Jadi itulah yang kami lihat ya, dokumennya saja sudah tidak bisa menunjukkan kausalitas efeknya dari mana ini. Kedua, juga tadi saya sampaikan bahwa para ahli yang expert termasuk ya ahli TPPU ya beliau menyadari sendiri, mengkoreksi, oh ternyata penjelasannya masih ada. Bahkan beberapa putusan MA, putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan tetap mengatakan harus dibuktikan dulu tindak pidana asalnya. Hakim kan nggak mungkin merawang-rawang, mengawang apalagi penyidik. Nah, karena itu yang disebut instrumenta delicta, maka harus jelas ini dari mana. Karena itu sebenarnya di dalam pemeriksaan dokumen bukti, saya sudah yakinkan ternyata tidak ada dokumen yang berbeda, termasuk perjanya. Ya, bahkan dua perja itu menegaskan tidak boleh atribusi, delegasi, ya. Kalau memang sudah tegas didefinitifkan siapa pejabatnya. Apalagi soal duplikasi, objeknya sama, perbuatannya sama. Apalagi tadi Mas Boyamin sebut outsourcing, nggak ada pengertian outsourcing dalam hukum acara, itu juga dibahas. Di dalam pasal-pasal di KUHP-nya kita ajukan, nggak ada. Jadi karena SOP-nya mengatakan kalau ini D, di dalam SOP-nya, di dalam KUHP-nya juga harus dimulai dari lidik, dimulai dari ekspos. Nggak ada eksposnya. Di dalam surat penetapan itu juga tidak terlihat mana eksposnya. Kapan eksposnya? Sehingga jadi pertanyaan, kok dalam waktu yang bersamaan, tanggal 24, Pak Mas Boyamin, itu ya penetapan tersangka, kemudian penahanan, sementara eksposnya belum jelas. Bahkan eksposnya yang juga mewajibkan ekspos Pak Firman? Ada di dalam peraturan perjanya Pak, di KUHP. Dan perja itu tahun berapa? Ini kan KUHP baru Pak Firman. Iya, ini KUHP yang terakhir Pak. Ya, yang enggak, itu sebelum KUHP baru berlaku Pak Firman. Pak, itu salah satunya yang namanya Dr. Jasman Panjaitan. Oh iya, kembali lagi dalam, itu. Saya katakan, sebentar, Pak, kita pedomannya KUHP yang paling baru Pak Firman. Iya, betul. Mulai Januari 2026. Makanya di dalam diklat itu tidak ada kewajiban ekspos. Di dalam badan diklat kejaksaan sendiri itu dilakukan. Bahkan para ahli mengatakan setiap lidik harus ada eksposnya. Nah, ke sidik ada eksposnya. Itu tahapan modern yang mereka buat, Pak. Jadi, iya, tapi kan KUHP yang baru tidak menyebut itu. Betul. Ekspos dalam bentuk apapun boleh, rapat boleh, gelar perkara boleh. Betul. Itu kan hanya istilah di Kejaksaan Agung ekspos. Mereka makanya kita tanya. Sudah rapat mereka di antara penyidik ya udah sah itu Pak Firman. Iya, lah Pak Boyamin, saya kan duluan ngomong. Jadi maksud saya, lah kalau ekspos atau gelarnya tidak ada, tidak dicantumkan. Ini tidak dicantumkan loh Pak. Bukan ada nggak ada, tidak dicantumkan. Berarti kan tidak ada. Mereka juga tidak bisa menjelaskan. Jadi kalau lembaga yang resmi aja tidak bisa menjelaskan ada gelar perkara atau ekspos, ya bagaimana dong? Tadi tentang penyitaan itu meminta apa? Bahwa ini halaman 22 dari pra-peradilan yang diajukan Pak Firman. Bahwa merujuk kepada pasal 235 ayat 3 dan ayat 5, maka barang bukti berupa satu bingkai, foto dan istri, satu buah koper warna hitam merek Thinkpack berisi 49 batang emas 1 kilogram, satu buah koper warna hijau merek Polo berisi 25 batang emas kilogram, satu buah koper merek Samsonite berisi 26.700 lembar uang tunai pecahan $100 USA, 2.400 lembar uang tunai pecahan $1.000 Singapura, 6 lembar uang tunai pecahan $100 Singapura. Terus Tumi 4.430 lembar pecahan $100 Amerika, 1.000 lembar uang tunai pecahan 1.000 lembar, dan seterusnya termasuk merek Logel
berisi 3.800 lembar uang tunai pecahan $1.000 Singapura dan seterusnya. Itu kemudian dikatakan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan harus dikembalikan pada pihak dari mana barang itu disita. Barang itu disita kan dari rumah. Konsekuensi dari itu bila bukti diperoleh itu diposita di halaman 22 dan halaman 23. Terus yang petitum ayat poin 4 saya baca ya, bagaimana terus kemudian dikatakan tidak minta uang dan emas. Menyatakan, poin 4 ya, menyatakan tindakan penyitaan atau barang yang dilakukan termohon 1 pada tanggal 9 Juli 2006 terhadap rumah keluarga pemohon di kawasan Sentul Kluster Parahyangan di Kecamatan Babakan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tindakan penyitaan. Penyitaan berarti kan keseluruhan posita tadi. Di poin berikutnya yang Baik, yang Mas paling Boy. bawah, poin 12. Ya, jadi saya jelasin ya. Kan saya yang membuat. Pemohon untuk mengembalikan seluruh barang milik pemohon dan keluarganya yang diambil dan disita dalam keadaan utuh seketika setelah putusan diucapkan. Kan dikembalikan ke rumahnya itu berarti kan? Nah, sebentar ya Mas Boyamin. Apa ada kalimat itu kembali pada Pak Febri? Kan tidak ada. Itu yang saya maksud. Kedua, itu prinsip. Minta loh, Pak. Sebentar. Katanya hanya minta dokumen, malah dokumen tidak ada loh. Yang saya maksud itu foto keluarganya, Mas, yang diminta pulang itu kan Enggak loh, itu tadi kan saya pribadinya. bacakan utuh. Kedua, Gimana? makanya tidak ada dimintakan kembali kepada Pak siapa? Febri. Anda Ya, dikembalikan dong. kepada Nah, asalnya. Asalnya kan coba Pak baca. Febri, Pak. Loh, kalau Baik, asalnya bukan jadi- bukunya Pak Febri. Loh, Oke, Jadi jadi sebenarnya- kalau dicermati sebenarnya- Bang Firman dan juga Mas Boy, permohonan pra-peradilan Febri itu kan banyak sekali ya, Mas Boy dan juga Pak Firman. Ada penetapan tersangka yang harus dibatalkan, penahanan yang dipersoalkan, lalu meminta Jawab, pengambilan barang-barang tadi sita. yang pertanyaan baik, Ini Pak. mana yang mau dikabulkan, Pak Firman? Jadi Nanti begini, terakhir Mbak, Mas Boy, singkat. Pertama, kaitan dengan objek yang banyak tadi itu kami ajukan. Jadi tolong dibaca di atasnya. Ya, itu ada namanya illicit. Apalagi kaitan dengan perolehan alat bukti. Itu ada prinsip doktrin yang namanya fruit process industry. Kalau cara ngambilnya sama nggak benar, ya nggak benar dong. Itu yang harus dikembalikan, bukan ini soal kepemilikan, tapi Baik. cara melakukan penyitaan, Tapi kalau dikembalikan penggeledahan yang kemana? disebut Ke rumahnya bypass. Pak Febri kan Pak Firman? Terakhir Mas Loh, Boy, saya nggak singkat. tahu kemana itu dikembalikannya. Tapi kan bukan- itu kan rumahnya Pak Febri tadinya tidak diakui, sekarang diakui itu rumahnya Sekarang keluarga Pak pertanyaannya, Febri kan gitu. apakah secara visitor, secara owner, apakah dia pemiliknya? Kan belum ada pembuktiannya, Di Pak. gugatan diakui milik keluarganya kok. Yang milik keluarganya, Gugatan yang fotonya Anda dan ajukan sendiri sebagainya. loh. Kalau rumahnya iyalah. Loh lah Tapi kalau iya. menyangkut aset manja kan Baik, tidak. Bang Kalau Firman itu ada dan uang Mas dan Boy, mohon emas maaf di durasi dalam kita rumahnya sudah tidak diakui, habis. itu ya nanti diakui orang lain Ya. aja kalau gitu. Jadi Oke, durasi kita sudah habis. Kita nantikan bersama putusan pra-peradilan Febri akan dibacakan pada 27 Agustus. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.